disebut sebagai Joni Loyo. Iya, Gitu. iya. Itu paling sering banget sebenarnya terjadi. Nah, masalahnya karena gejalanya tadi kan bertahap, Mbak, yang nggak tiba-tiba. Jadi banyak banget orang yang menganggap gejala ataupun keluhan tadi itu cuma berasal dari kelelahan, stres, ataupun cuma faktor usia gitu. Padahal tanda ataupun keluhan tadi itu bisa menjadi tanda. Halo Sobat Sehat, senang ya kita bisa bertemu lagi. Nah, di episode kali ini kita masih akan tetap membahas tentang komplikasi diabetes yang mana sudah dibahas ya di 2 episode sebelumnya. Nah, komplikasi diabetes pada hari ini itu jarang dibahas karena biasanya dianggap sensitif dan penderitanya itu biasanya merasa malu jika dibahas. Padahal kondisi ini itu bisa menjadi tanda awal gangguan pembuluh darah akibat diabetes, yaitu disfungsi ereksi. Masih membersamai kita hari ini Mbak Eka Fitriani. Selamat datang kembali Mbak Eka. Halo Mbak, salam sehat semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah, langsung aja di Mbak Eka. Sebenarnya disfungsi ereksi itu apa sih dan seberapa sering dialami oleh penderita diabetes? Oke, sebenarnya secara sederhananya disfungsi ereksi ini, Mbak. Disfungsi ereksi yaitu atau bahasa lainnya itu menurunnya fungsi kejantanan pada pria atau orang awam sering disebut sebagai Joni Loyo. Iya, Gitu. iya. Itu paling sering banget sebenarnya terjadi pada penderita diabetes, Mbak. Gitu. Apalagi penderita diabetes yang kadar gula darahnya itu tidak terkontrol normal dalam jangka waktu yang panjang, gitu. Nah, secara medisnya sendiri, Mbak, secara penelitian pada pria penderita diabetes itu peluang mengalami disfungsi ereksi itu 2-3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak mengalami diabetes. Nah, masalahnya orang-orang ini kebanyakan menganggap hal ini itu sebagai bukan masalah yang penting gitu loh, Mbak. Kalau kan sepele aja gitu. Malu biasanya, iya, Mbak. makanya biasanya cuma menganggapnya hal yang sepele, padahal ini bisa berhubungan langsung sama kondisi gula darah kita seperti itu. Jadi ini bukan kasus yang jarang ya sebenarnya? Iya, Mbak, sebenarnya nih bukan kasusnya jarang, tapi banyak orang tuh yang nggak ngelaporin karena ya itu tadi dianggapnya hal yang pribadi atau malu buat dibicarakan kayak gitu. Padahal sebenarnya penting banget ya, Mbak, untuk diketahui sedari dini kayak Iya, gitu. betul. Nah, kenapa sih diabetes bisa menyebabkan disfungsi ereksi ini, Mbak? Oke, Mbak, sebenarnya ada 2 utama faktor penyebab kenapa sih diabetes bisa menyebabkan disfungsi ereksi gitu. Nah, yang pertama itu terjadinya kerusakan pada pembuluh darah, Mbak. Di mana kalau ereksi kan memerlukan aliran darah yang lancar gitu. Nah, sedangkan kondisi kadar gula darah yang tinggi secara terus-menerus itu bisa merusak pembuluh darah kecil dan bisa membuat pembuluh darah itu menyempit. Nah, sehingga aliran darah menuju ke organ reproduksi tadi itu menjadi berkurang atau tidak optimal. Dan yang kedua, yang nggak kalah penting, itu terjadinya kerusakan pada saraf, Mbak. Lagi-lagi saraf ya, kita dari kemarin bahasnya saraf gitu. Nah, saraf sendiri kan yang mengirimkan sinyal rangsangan gitu, Mbak. Di mana kalau si saraf tadi terganggu akibat diabetes, maka sinyalnya tadi menjadi lemah atau yang disampaikanku tidak optimal ibaratnya kayak gitu. Nah, menurut Perkeni dan Anda sendiri, Mbak, disfungsi ereksi ini merupakan bagian daripada komplikasi diabetes, yaitu komplikasi pada vaskular dan juga neuropati diabetik. Nah, yang mau diketahui oleh Sobat Sehat di rumah nih, apa sih tanda awal yang sering muncul tapi tidak disadari penderita diabetes? Mungkin berhubungan dengan disfungsi ereksi ini gitu, Mbak. Oke. Sebenarnya karena tandanya itu kan tadi samar gitu ya, Mbak, Iya. rancu ibaratnya gitu, dan juga terjadinya itu secara perlahan. Makanya jadi banyak orang nggak sadar. Yang pertama contohnya tuh tandanya seperti ereksi yang tidak sekuat seperti sebelumnya. Terus yang kedua, ereksi menjadi sulit untuk dipertahankan. Yang ketiga, ereksi pagi itu menjadi jarang ataupun berkurang. Terus yang keempat, gairah seksual tuh juga menurun gitu, Mbak. Nah, masalahnya karena gejalanya tadi kan bertahap, Mbak, yang nggak tiba-tiba. Jadi banyak banget orang yang menganggap gejala ataupun keluhan tadi itu cuma berasal dari kelelahan, stres, ataupun cuma faktor usia gitu. Padahal tanda ataupun keluhan tadi itu bisa menjadi tanda yang cukup besar terjadinya kerusakan ataupun gangguan pada pembuluh darah kayak gitu. Wah, bahaya ya, bisa menjadi Bahaya. konflik rumah tangga ini. Iya, Makanya. makanya. Oke, Mbak. Nah, berarti ini bisa jadi alarm dini ya sebenarnya, disfungsi ereksi ini. Nah, iya banget, Mbak, dan biasanya itu gejala ini tuh muncul lebih dulu dibandingkan komplikasi diabetes yang lainnya. Oke. Nah, kalau misal kondisi ini dibiarin nih, karena tadi kan banyak dianggap sepele ya, mungkin betul. karena biasanya agak sering terjadi tapi tidak
kita tidak tahu ini dari diabetes atau bukan. Nah, kalau kondisinya dibiarin nih Mbak, apa dampak depannya? Oke, kalau misalkan disfungsi ereksi tadi dibiarkan terlalu lama, sebenarnya bisa ya kondisinya bisa semakin berat dan juga sulit untuk diperbaiki kayak gitu. Selain itu yang lebih penting, kondisi ini sebenarnya menjadi tanda kalau sebenarnya kerusakan pada pembuluh darah kita itu sudah semakin luas gitu. Artinya resiko mengalami komplikasi diabetes lainnya seperti gangguan pada pembuluh darah, jantung, terus abis itu stroke, juga bisa menjadi gangguan ginjal juga, itu juga semakin meningkat gitu. Jadi bukan cuma masalah fungsi seksual Mbak di sini, tapi sebenarnya kondisi ataupun gambaran secara keseluruhan gimana sih kondisi kesehatan pada pembuluh darah kita seperti itu. Oke, ini nih yang penting ya sekarang. Apa langkah paling penting yang bisa dilakukan penderita diabetes? Oke. Gitu. Langkah yang paling penting yang selalu kita gembur-gemburkan dari awal ya Mbak ya, langkah yang harus dilakukan yaitu melakukan evaluasi ataupun pembenahan mengontrol diabetes secara menyeluruh gitu, bukan cuma dari salah satu aja ya, tapi harus menyeluruh, yang dimana yang pertama jelas harus menjaga kadar gula darah tetap terkontrol normal stabil, itu ya wajib banget ya. Yang kedua, mengelola pola makan, di mana diabetes sih kita sarankan untuk menerapkan piring T. Terus yang ketiga jelas harus rajin olahraga. Yang keempat yang gak kalah pentingnya yaitu tidur yang cukup dan juga kelola stres. Terus yang terakhir yang paling penting dari semuanya yaitu ya jelas harus menjaga ataupun cek kesehatan secara berkala kayak gitu. Nah, jadi semakin cepat gula darah itu terkontrol, maka semakin besar juga peluang fungsi daripada pembuluh darah dan juga syaraf kita bisa dipertahankan seperti itu. Nah, sobat sehat, sekarang kita paham ya bahwa disfungsi ereksi itu merupakan salah satu komplikasi diabetes yang harus diperhatikan, bukan untuk diabaikan. Nah, kalau sobat sehat atau pasangan nih mulai ada tanda-tanda seperti yang dibahas tadi, jangan ragu untuk berkonsultasi dan mulai perbaiki diabetes sejak dini. Silakan tulis di kolom komentar atau langsung berkonsultasi langsung dengan tim Yakonaker melalui hotline di bawah ini. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Yakonaker, bantu jadi lebih sehat.